Habib Zain Kribo, aksi reuni 212 tidak mewakili umat Islam. Mereka kelompok yang suka bikin gaduh seperti Khawarij. Saya juga gemes, banyak orang se-Indonesia ini gemes melihat tingkah laku kelompok-kelompok yang ingin buat gaduh, melempar hoax kebencian, yang semata apa? Ingin mengganggu pemerintah. Difitnah ingin melakukan subversif, difitnah ingin melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan negara. Itu semua fitnah. Karena itu di sini ingin saya sampaikan bahwa al-khilafah adalah bagian daripada ajaran Islam. Al-khilafah sekali lagi adalah merupakan bagian daripada ajaran Islam. Ini menunjukkan bahwasanya radikalisme memang semakin meningkat belakangan ini. Mengapa banyak orang yang terpapar radikalisme? Karena selalu menggunakan doktrin agama. Dan para pemuka agama, para penyampai, para mubalik, dan para penceramah ini tidak mawas diri. Perangi apa? Kebodohan, perangin radikalisme, perangin narkoba, perangin mereka-mereka yang melakukan pemberontakan. Bisa dengan respon atau dengan konsentrasi massa. Itu perangi. Barang siapa yang membunuh dirinya sendiri, fi nari jahannama khalidam mukhalladan fiha abada, maka ia dimasukkan ke dalam neraka jahanam, dikekalkan dan dikekalkan fiha, di dalam neraka jahanam itu abada, kekal abadi selama-lamanya. Yang tidak pernah melihat siapa yang bicara, riwayatnya mana, mensikapi salah sesat. Jadi jangan sampai kemudian terjadi distorsi. Kita memutarbalikkan fakta, yang hak kemudian divonis menjadi batil, yang batil kemudian difatwakan menjadi hak. Ini tidak boleh yang sedemikian rupa. Karena kita mengkhawatirkan jumlah mereka itu kecil. Dasarnya apa? Pemilih Jokowi. Yang jelas yang pro Jokowi tidak mendukung. Jakarta, komunitas agama cinta penggelar diskusi virtual dengan tema tolak aksi PA212 Stop Politisasi Agama. Diskusi virtual ini diawali pengantar diskusi oleh Gus Soleh MZ, koordinator komunitas lintas agama cinta, dengan menghadirkan 5 narasumber, yaitu tokoh ulama Habib Zain Asgaf atau nama tenar-nya Habib Kribo, Juliaman Saragih, pendiri NCBI Nation and Character Building Institute, Ken Setiawan, pendiri NII Crisis Center, ex radikalis NII, Lamsiang Sitompul SHMH, Ketua Umum HBB Horas Bangso Batak, dan Freddy Moses Ulemlem SHMH, tokoh pemuda Maluku. Puisi dan doa disampaikan oleh Habib Jafar Sodik Sufi Musafir dan dimoderatori oleh saudara James Windors. Dalam diskusi virtual tersebut, Habib Zain Asgaf yang populer dipanggil Habib Kribo mengatakan tidak perlu ada klaim politik identitas atas nama agama karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah mendirikan negara agama. Jadi tidak perlu mengklaim politik identitas yang menurut saya itu perbuatan biadab. Satu, karena dia tidak mewakili kebenaran Islam. Kedua, karena tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad untuk mendirikan negara agama, atau Nabi Muhammad tak pernah mendirikan negara agama dan tidak menyontohkannya. Jadi ini penyesatan semua yang ada di saat ini, dan ini kita harus lawan, ujar Habib yang tenar dengan nama Habib Kribo ini. Habib Zain juga menyatakan bahwa isu agama khususnya yang dibawa oleh PA212 akan terus digulingkan oleh yang berkepentingan, utamanya yang ambisi kekuasaan. Aksi reuni 212 tidak mewakili umat Islam, tidak juga rakyat dan etnis Arab. Mereka adalah gerombolan yang suka bikin gaduh seperti kelompok Khawarij, bekasnya. Pemateri selanjutnya, Freddy Moses Ulemlem menyatakan sebagai warga yang taat cinta terhadap Pancasila secara tegas menolak aksi massa reuni 212 yang akan dilakukan oleh sekelompok orang atas nama agama. 212 bukan instrumen negara yang selalu mengatasnamakan negara dan rakyat. Freddy menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk berani nyatakan tolak aksi massa reuni 212 dan hentikan politisasi agama. Jangan takut nyatakan itu. Agama adalah saluran komunikasi individu manusia dengan Tuhannya.
sebagaimana individu manusia meminta petunjuk kehidupan, pertolongan, berkah, dan keselamatan kepada Tuhan yang dipercaya dan disembah. Agama bukan wadah politik untuk mencapai kepentingan politik sekelompok orang. Kita hidup di negara yang di dalamnya ada Pancasila yang sudah menjadi kesepakatan hidup bersama dalam peradaban. Perbedaan adalah kekayaan bangsa Indonesia untuk terus merajut persatuan dan kesatuan bangsa yang di dalamnya terdapat nilai-nilai kebinekaan. Memang negara kita negara demokrasi, tapi ada norma-norma hukum yang sudah mengatur kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita bangsa beradab, warga negara khususnya punya adab sesuai nilai-nilai luhur yang tertuang dalam Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa. Di akhir acara, Gus Soleh membacakan pernyataan sikap untuk Kapolri berkenan dengan penolakan terhadap aksi PA 212. Jakarta, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU mengimbau seluruh pihak menghentikan upaya menggunakan agama demi kepentingan politik sesaat. Pernyataan itu disampaikan guna menyikapi aksi 411 kemarin dan rencana reuni 212. Wasekjen PBNU Rahmat Hidayat Pulungan menyatakan menggunakan agama demi kepentingan politik sesaat tidak ada manfaatnya. Menurutnya hal itu hanya akan merugikan Indonesia sebagai bangsa dan negara. Untuk semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung, kita minta untuk menghentikan semua gerakan yang memecah belah kesatuan bangsa. Kedepankan politik gagasan, stop politik identitas, dan kata Wasekjen PBNU Rahmat Hidayat Pulungan dalam keterangannya Sabtu 5 November 2022. Menurutnya, politik identitas adalah aksi pembodohan kepada masyarakat. Masyarakat dendam hanya membuat bangsa ini kehilangan energi positifnya. Kita perlu persatuan. Kebersamaan akan membuat kita kuat sebagai bangsa, katanya. Rahmat mengatakan bangsa yang besar akan mewarisi nilai-nilai kebaikan untuk generasi muda, bukan menanamkan energi negatif. Politik identitas adalah kejahatan politik yang pada akhirnya menjadi kejahatan kemanusiaan. Kita sebagai umat Islam harus ingat kaidah usul fiqh yang selalu digunakan para ulama terdahulu. Kita yang telah bersusah payah membangun republik ini, darul fasad muqaddamu ala jalbi al-masalih, bahwa memecah kerusakan lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan, ujarnya. Rahmat meminta semua pihak untuk dewasa dalam menyikapi dinamika politik sosial yang terjadi. Politik identitas fakta sejarahnya hanya memecah bangsa dan rakyat, maka mencegahnya adalah keharusan bagi kita semua, tuturnya. Jakarta, Kompas.com. Reuni 212 akan kembali digelar pada 2 Desember 2021 besok. Pada tahun ini, reuni akan digelar di dua tempat, yakni kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, dan Masjid Az-Zikra Sentul, Kabupaten Bogor.